Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya, orang pilihan. Kita sudah sampai dalam kitab Keluaran pasal keempat. Nah, kita akan baca agak panjang ya, 1 sampai ke 13. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nah, supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Keluaran pasal 4 ayat 1, 3, 4. Lalu Moshe menjawab dan berkata, namun lihatlah, mereka tidak akan percaya kepadaku dan tidak akan mendengarkan suaraku. Sebab mereka akan berkata, Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu Yahweh berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Dan dia menjawab, sebuah tongkat. Lalu dia berfirman, lemparkanlah itu ke tanah. Dan Moshe pun melemparkannya ke tanah. Dan tongkat itu menjadi ular. Dan Moshe lari meninggalkannya. Tetapi Yahweh berfirman kepada Moshe, ulurkanlah tanganmu dan peganglah pada ekornya. Dan dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Lalu ular itu menjadi tongkat di tangannya. Dengan demikian mereka menjadi percaya bahwa Yahweh Elohim leluhur mereka, Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Dan Yahweh berfirman kepadanya lagi, sekarang masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dan dia memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangannya dan tampaklah tangannya terkena kusta seperti salju. Kemudian dia berfirman, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Dan dia memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangan dari dalam bajunya. Dan tampaklah tangan itu pulih kembali seperti sedia kala. Dan akan terjadi jika mereka tidak mempercayaimu dan tidak mau mendengarkan suara dari tanda yang pertama, mereka akan percaya pada tanda yang berikutnya. Dan akan terjadi jika mereka tidak juga mau percaya pada dua tanda itu dan tidak mendengarkan suaramu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya di tanah yang kering. Dan akan terjadi air yang engkau ambil dari sungai Nil itu akan menjadi darah di atas tanah kering. Nah, namun Mose berkata kepada Yahweh, oh Tuhanku, aku ini bukanlah seorang yang pandai bicara, dahulu pun tidak, juga sebelumnya. Bahkan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Lalu berfirmanlah Yahweh kepadanya, siapakah yang menetapkan mulut bagi manusia? Atau siapakah yang menetapkan seorang bisu atau tuli? Atau melihat atau buta? Apakah bukan aku, Yahweh? Nah sekarang pergilah. Dan aku ada beserta mulutmu dan akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Namun dia berkata, ya Tuhan aku mohon, utuslah melalui tangan yang patut engkau utus. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Kita mengucap syukur ya oleh kasih kemurahan Tuhan. Seorang yang mempunyai kaliber seperti Moshe ya, sudah dididik secara Mesir, bahkan menurut kesaksian seorang ahli Torah, ahli kitab, seperti Stefanus mengatakan bahwa dia cakap ya, cakap dalam berkata-kata, dan dia adalah orang yang memang dididik secara khusus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, dia telah dididik
selama kurang lebih 40 tahun secara Mesir. Ya. Kita melihat begitu luar biasanya rencana Tuhan. Step by step tetapi terarah. Ya. Sehingga setelah waktu yang dianggap cukup, ya kita sudah belajar 40 menggambarkan satu waktu pembentukan yang dilakukan oleh Bapa Yahweh kepada manusia untuk siap menghadapi kehidupan nyata, ya. Sebagaimana ya kita sudah belajar tentang pembentukan seorang bayi dalam kandungan, setelah matang 40 minggu, dia kemudian dilahirkan dan siap untuk menghadapi lingkungan dunia yang tentunya sangat banyak tantangan bagi seorang bayi. Nah, itulah gambaran yang kita ambil tentang angka 40. Suatu waktu yang Tuhan tetapkan untuk membentuk seorang manusia menjadi sesuai dengan kehendaknya. Ya. Termasuk dalam hal ini Moshe. Dan kesaksian dari seorang yang bernama Stefanus sudah kita pelajari dalam kitab Kisah Rasul pasal 7. Betapa Moshe ini setelah dididik 40 tahun menjadi orang, ya, orang ya dalam tanda kutip orang Mesir, ya. Karena dia dididik secara Mesir, penuh dengan kuasa dalam perkataan dan perbuatan, ya. Jadi kata-katanya dan perbuatannya sudah dianggap matang oleh Tuhan untuk memasuki 40 tahun yang kedua. Dan kita sudah belajar dan percaya bahwa pembentukan selama 40 tahun kedua dari seorang Mesir yang mempunyai karakter Mesir, ya, kemudian dibentuk di dalam lingkungan keluarga seorang imam Midian. Dan kita percaya dalam pembentukan 40 tahun waktu yang kita gambarkan dalam tanda kutip cukup untuk merubah karakter seorang Mesir menjadi seorang yang siap untuk melayani. Orang yang siap melayani artinya orang yang pasti rendah hati, ya. Mau melayani artinya mau berkorban. Nah, kita melihat 40 tahun dia dibentuk di Midian. Dan setelah dianggap matang oleh Tuhan, 40 tahun yang terakhir, dia mulai dalam proses untuk dikirim oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, menjalankan apa yang memang sudah dia tetapkan bagi Moshe. Ya, bagi Moshe. Kita percaya bahwa manusia telah ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Tuhan yang saudara dan saya sembah yang bernama Yahweh. Tuhan yang sudah mengatur segala sesuatu. Sehingga sebelum manusia itu hadir di muka bumi, dia sudah mengaturnya. Sehingga firman Tuhan juga, ya, kalau kita melihat, kita percaya seperti apa yang ditulis dalam kitab Efesus pasal 1. Bahwa ya Tuhan sudah menetapkan manusia sebagai orang pilihannya sebelum dunia diciptakan. Ya. Demikian juga dengan kehidupan Moshe maupun dalam kehidupan para nabi-nabi yang telah dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan kebenarannya.
Ya. Sehingga kalau kita kutip dalam kitab Yeremia pasal 1, dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, ya. Firman Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam lahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya. Inilah yang terus-menerus diungkapkan oleh Tuhan supaya kita yakin percaya. Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang adalah yang saya katakan sebagai sutradara agung. Pemain-pemain yang akan muncul di panggung dunia, itu dia sudah tetapkan si A, si B, si C, dan seterusnya. Walaupun ketika dia menetapkan, orang-orang ini belum ada di dunia. Sama seperti ayat ini. Ya. Sebelum ada dalam kandungan, dia sudah tetapkan. Dan ketika waktunya datang, maka seorang anak timbul dibentuk di dalam kandungan seorang ibu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa, demikian juga dengan Moshe. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa apa yang harus dia kerjakan untuk membentuk Moshe, untuk menjalankan apa yang dia kehendaki. Kita tahu berdasarkan apa yang dia firmankan kepada Abraham, bahwa keturunanmu akan menjadi budak di tanah Mesir selama 400 tahun. Ya, itu memang kita sudah belajar karena kesalahan ataupun dosa daripada Abraham sendiri. Ya. Dan kita belajar dari firman Tuhan. Ya, setelah waktu-waktu kemudian, ya, karena waktu zaman Moshe kan boleh dikatakan yang menjadi nabi hanya Moshe. Ya. Hanya Moshe yang jadi nabi. Ya. Sehingga kalau dalam zaman nabi-nabi berikutnya, ya, setelah zaman Moshe khususnya dalam masa pembuangan bangsa Israel, mereka itu mencatat semua apa yang dikatakan oleh para nabi, terlebih hal-hal yang berhubungan dengan nubuatan. Sebagaimana contoh, ketika bangsa Israel yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah bangsa yang bebal, ya, bangsa yang keras kepala, yang tidak bisa menerima akan masukan dari siapapun, termasuk dari Tuhan. Ya, sehingga bangsa ini terus-menerus ketika diberi kesempatan untuk memimpin bangsanya sendiri. Ya. Kita melihat bahwa bangsa ini ketika raja-raja sudah ditetapkan sejak zaman Saul, kemudian zaman Daud, zaman Salomo dan seterusnya. Ya. Terlihat bahwa bangsa ini ketika menjadi pemimpin bangsanya sendiri, bukan membawa bangsanya semakin mendekat dengan Tuhan, tetapi semakin menjauh dengan menyakiti hati Tuhan, dengan melakukan penyembahan kepada berhala. Ya. Para nabi dikirim untuk menegur mereka. Tetapi firman Tuhan sebagaimana yang Yeshua katakan, para nabi dibunuh oleh mereka sendiri. Kenapa? Karena apa yang dikatakan para nabi yang berasal dari Tuhan seringkali bertentangan dengan keinginan pada para pemimpin atau raja-raja bangsa Israel. Dan setelah waktunya genap, diberi peringatan, diberi hukuman-hukuman, tetapi tetap kepala batu.
Akhirnya kesabaran Tuhan membawa bangsa ini atau bangsa dari utara menyerbu bangsa Israel dan menjadikan mereka tawanan. Para nabi yang hidup pada zaman itu, Tuhan berikan hikmat yang berasal dari Tuhan sehingga mereka menubuatkan sebagaimana apa yang mereka terima berita dari Tuhan. Contohnya seperti Yeremia. Ketika Tuhan mengizinkan orang Kasdim dengan pemimpinnya yang bernama Nebukadnezar menyerang bangsa Israel, Yehuda dan Israel, dan menawan bangsa ini dan menjadikan mereka tawanan. Ya, Yeremia diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga dia bernubuat, ya, bahwa bangsa ini akan menjadi budak, akan menjadi pelayan-pelayan Raja Babylon selama 70 tahun. Kita baca di dalam Yeremia pasal ke-25 ayat 11 dan 12. Yeremia 25 ayat 11 dan 12. Maka segenap negeri ini akan menjadi sebuah reruntuhan dan kengerian. Bangsa-bangsa ini akan melayani Raja Babylon selama 70 tahun. Dan akan terjadi ketika 70 tahun telah genap, aku akan menghukum Raja Babylon dan bangsa itu dan negeri orang Kasdim atas kesalahan mereka. Firman Yahweh, dan aku akan menjadikannya reruntuhan selamanya. Memang bangsa Babylon, sebagaimana yang digambarkan dalam kitab Daniel, ya, ada 3 atau ada 4 kerajaan yang akan menyerbu kepada bangsa Israel. Pertama memang Babylon. Kemudian, ya, berdasarkan ayat ini, Babylon mengalahkan bangsa Israel, menjadikan mereka budak selama 70 tahun. Kemudian bangsa ini dihajar lagi sama Media Persia. Babylon dikalahkan. Ya. Kemudian dari Media Persia ke kerajaan Yunani, khususnya yang dikenal dengan Alexander Agung, baru kemudian Roma. Nah, yang kita mau atau yang Tuhan mau kasih lihat adalah berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yeremia, ya, apa yang dikatakan oleh Yeremia, seorang nabi yang menubuatkan, ya, menubuatkan. Saya hanya mau kasih perbandingan. Ketika Abraham mendengar suara Tuhan, keturunanmu akan jadi budak 400 tahun lamanya. Tapi setelah waktunya genap, tidak ada orang yang tahu bahwa waktunya sudah genap. Lain dengan ketika bangsa Babylon. Setelah waktunya genap, Yeremia sudah menubuatkan. Tapi nabi lain yang kita kenal dengan nama Daniel, sebagaimana tertulis dalam kitab Daniel pasal ke-9. Kita baca ayatnya yang kedua. Pada tahun pertama pemerintahannya, aku Daniel, melalui kitab-kitab itu telah memahami jumlah tahun menurut firman Yahweh yang telah datang kepada Nabi Yeremia untuk menggenapkan 70 tahun masa kehancuran Yerusalem. Dan aku menengadahkan wajahku kepada Tuhan Elohim untuk mencari melalui doa dan keinginan tulus dan berpuasa dan mengenakan kabung-kabung dan seterusnya. Daniel adalah seorang nabi yang juga mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi sebelumnya. Dan dari kitab Yeremia dia menemukan bahwa bangsa Israel akan dikuasai oleh bangsa Babylon selama 70 tahun. Daniel menghitung waktu ini.
Setelah waktunya genap, dia berdoa. Kalau saudara baca seterusnya. Ya. Nah, apa yang kita mau ambil dari sana? Nah, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Karena pada zaman Mose belum ada nabi-nabi lain. Ya. Sehingga ketika waktunya genap 400 tahun sudah digenapkan bahwa bangsa ini, bangsa saya menjadi budak. Loh, nggak ada yang nongol seperti Daniel gini. Yang menyatakan, oh waktunya sudah 400 tahun, ayo kita berdoa. Nggak ada. Bisa tangkap maksud saya. Kalau Daniel ini kan tahu, dia ngitung, wah ini sudah 70 tahun. Kita menjadi budak. Berdasarkan apa yang ditulis Yeremia. Kemudian dia berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi ketika Moshe nggak ada. Dan mungkin saja seperti yang pernah saya katakan. Abraham nggak cerita sama siapa-siapa. Loh tapi kok itu tulis? Loh itu ditulis nanti ketika si Moshe menghadap Tuhan. Tuhan membeberkan semua. Dari awal penciptaan kembali dunia ini. Loh termasuk cerita tentang Abraham. Bisa ditangkap. Tetapi itu sebelumnya nggak tertulis. Jadi tidak ada seorang nabi pun yang menghitung bahwa waktunya perbudakan 400 tahun sudah selesai. Tidak ada yang hitung. Sehingga dalam tanda kutip tidak ada yang berdoa. Bahkan kita sudah belajar. Setelah 400 tahun mereka justru lupa sama Tuhan yang bernama Yahweh. Tapi ingat. Manusia mungkin boleh saja lupa atau tidak tahu. Karena memang tidak dikatakan oleh Bapak Abraham. Tetapi Tuhan tidak lupa apa yang dia katakan. Sehingga setelah genap waktunya, 400 tahun sudah genap, maka dia sudah menyiapkan seseorang yang kita kenal dan kita pelajari sekarang, yang bernama Moshe. Ya. Yang bernama Moshe, itu kan dia dibentuk selama 40 tahun, 80 tahun. 40 tahun di Mesir, 40 tahun dia dibentuk di Midian. Kemudian setelah matang 80 tahun, dia diutus untuk menghadap Firaun. Ya. Dan firman Tuhan menyatakan Moshe aja nggak kenal Tuhannya. Artinya bukan saya itu mewakili semua orang Israel dalam tanda kutip. Semuanya. Udah gak kenal lagi Tuhannya. Selama 400 tahun. Ya. Seolah-olah nama Tuhan hilang lenyap. Ya. Loh itu memang maunya setan. Setan tahu bahwa keturunan Abraham adalah keturunan orang pilihan. Ya. Sehingga kita melihat setan mempunyai kesempatan untuk menekan bangsa Israel melalui Mesir supaya mereka lupa nama Tuhannya. Tetapi Tuhan tidak pernah lupakan apa yang dia katakan kepada Bapak Abraham. Setelah 400 tahun genap, dia mulai menyiapkan Moshe untuk semua apa yang akan atau harus dikerjakan oleh Moshe. Untuk menggenapkan perintah Tuhan membawa bangsa pilihannya kembali dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Ya. Dan kita melihat dari apa yang tadi kita baca. Ya. Moshe pertama kali ketemu dengan Tuhan melalui api. Ya. Tuhan juga mengutus dia. Tuhan sendiri mengatakan. Nanti kamu akan beribadah di tempat ini, di gunung ini. Ya. Tuhan juga janji kalau saudara baca kembali kitab Keluaran pasal 3. Nanti kalau kamu keluar dari tanah Mesir, Tuhan akan menjamah seluruh orang Mesir untuk memberi kepada bangsa Israel. Nah, nanti kan kita pelajari itu terjadi. Tuhan sudah janji dalam kitab Keluaran pasal 3. Ya. Nah, kita baca aja lah Keluaran, kita kembali Keluaran pasal 3 ayat ke 20 mulai.
Aku akan mengulurkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatanku yang ajaib. Yang akan kulakukan di tengah-tengahnya, dan setelah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Perhatikan ayat selanjutnya. Aku akan menganugerahkan kemurahan kepada umat ini di mata orang Mesir. Maka akan terjadi ketika kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Setiap wanita harus meminta kepada tetangganya dan dari orang asing yang tinggal di rumahnya barang-barang dari perak, dari emas, kain, dan kamu harus mengenakan pada anak lakimu dan anak perempuanmu. Kamu akan merampasi orang Mesir. Ini Tuhan sudah janjikan dahulu kepada Moshe. Ini yang akan terjadi. Dan nanti memang waktu kita pelajari nanti ketika bangsa ini keluar, ya, bahwa orang Mesir menyodorkan berbagai macam harta benda, ya. Namanya kalau kita menafsirkan kan, kalau kita menafsirkan berarti saya menafsirkan. Namanya budak, pasti nggak punya apa-apa, betul nggak? Tetapi Tuhan, kalau kita lihat ayat ke atasnya, ayat ke berapa ini? Ayat ke 18 saya. Mereka akan mendengarkan suaramu dan engkau akan pergi, engkau dan para tua-tua Israel, kepada Raja Mesir, dan kamu akan berkata kepadanya, Yahweh Elohim orang Ibrani telah menemui kami, dan sekarang biarlah kami pergi untuk suatu perjalanan selama 3 hari ke padang gurun, dan biarlah kami berkorban kepada Yahweh Elohimmu. Kalau saudara hanya baca begitu aja, ya seolah-olah nggak ada artinya. Tapi saya ingatkan, bangsa ini kan budak. Dia nggak punya apa-apa. Lu kok Tuhan perintahkan bawa korban? Bisa nggak Pak? Tuhan perintahkan kamu akan berkorban di sini. Dari mana? Dari mana barangnya? Dari mana sapinya? Dari mana dombanya? Oh, disitulah kita diajak bagaimana luar biasanya Tuhan sudah mengatakan seperti ini. Apa yang dia katakan, dia sanggup untuk melakukannya. Saya tangkap. Ya. Sehingga dia tekankan lagi seperti yang tadi kita baca. Ketika nanti kamu keluar dari Mesir, engkau tidak dengan tangan yang hampa. Saya percaya. Ya, mereka memberikan ya sapi, domba, emas, segala macam perhiasan-perhiasan. Tetapi kita harus perhatikan baik-baik. Segala sesuatu itu adalah aturan ataupun Tuhan yang kita sebut atau yang saya sebut sutradara agung itu. Dia sudah mengatur sedemikian rupa bahwa bangsa ini memang harus mempersembahkan korban. Karena itu nanti sapi domba disiapkan oleh Tuhan untuk mereka bawa. Bisa tanggap. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu, karena nanti kan kita akan belajar tentang pembentukan tabernakel. Dari mana emasnya? Loh itulah Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Dia akan menjamah orang-orang Mesir untuk dengan sukarela memberikan persembahan perhiasan, kain dan sebagainya. Itu bukan untuk mereka sendiri. Tetapi ada tujuan Tuhan pada saat Tuhan perintahkan. Buat tabernakel. Nah, bisa tangkap ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat. Ya. Moshe diutus kepada bangsanya sendiri. Dia tahu bahwa bangsa ini bangsa yang keras kepala, bebal. Ya. Yang tidak akan percaya begitu aja apa yang dikatakan oleh Moshe. Ya. Walaupun mereka mungkin mengenal Moshe kan, oh ini pernah menjadi anak angkatnya Firaun. Ya. Orang yang pernah menjadi prajurit Mesir. Pasti mereka kenal walaupun sudah 40 tahun dia nggak pulang kan.
Ya. Tetapi karena perintah Tuhan, ya Mose kan juga ragu-ragu. Sehingga dikatakan di dalam ayat ke-1 dalam Keluaran pasal 4 ini, ya. Keluaran pasal 4 ayat 1 dikatakan oleh firman Tuhan. Mose menjawab dan berkata, namun lihatlah, mereka tidak akan percaya kepadaku dan tidak akan mendengar suaraku. Sebab mereka akan berkata, Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu. Ya, suatu alasan yang masuk akal. Ya. Apa perlunya bangsa ini percaya kepada Mose? Ya. Dengan janji-janji, ayo Tuhan Bapa Yahweh mengutus aku. Kita keluar dari Mesir. Loh, bangsa ini kan, ya dia berpikir juga. Ya. Siapa yang nyuruh? Bapa Yahweh yang nyuruh. Mana buktinya? Ya. Mana buktinya? Tuhan tahu isi hati bangsa ini. Sehingga kalau kita perhatikan dari apa yang tadi kita baca. Ada paling sedikit tiga tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada Mose sebagai bekal untuk diperlihatkan kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel, saudara-saudaranya itu percaya bahwa Mose inilah yang diutus Tuhan untuk membawa keluar bangsa ini menuju ke tanah Kanaan. Ya, nah, Tuhan perlengkapi dengan mujizat. Ya, kita harus ingat bahwa bangsa Mesir pada saat itu adalah bangsa yang percaya kepada dewa matahari atau yang seringkali kita kenal dengan nama dewa Ra, ya. Dewa Ra. Ya. Dan mereka sangat percaya kepada apa yang namanya sihir-sihir. Ya. Dan mereka juga sangat mengagungkan akan kekuatan ular. Sehingga kalau saudara lihat di di cerita-cerita Mesir, ular merupakan bagian dari kehidupan mereka. Ya. Dan kita melihat di sini, ya Tuhan kan tahu semua. Sehingga ketika Mose, ya dia ngomong sama Bapak Yahweh, bahwa bangsa ini mana mungkin percaya kalau aku hanya datang dengan ngomong aja, walaupun dia pintar ngomong. Ya, walaupun nanti akhirnya dia ngomong, dia nggak bisa ngomong. Dan kita melihat firman Tuhan katakan, karena Tuhan saya percaya sudah punya rencana untuk melengkapi Mose sehingga ketika dia datang kepada saudara-saudara orang Israel, bukan dengan tangan yang hampa, tetapi dengan kuasa. Dan Tuhan berbicara apa yang ada di tanganmu. Ya. Si Mose menjawab tongkat. Ya, tongkat sesuatu hal yang wajar, ya. Bahkan mungkin dikatakan wajib bagi seorang penggembala. Dia kan gembala kambing, gembala domba. Jadi tongkat itu adalah suatu alat yang memang dia butuhkan. Bukan saja untuk menggiring domba-domba, tetapi juga untuk naik turun gunung. Ya. Ingat Mose waktu itu umurnya sudah 80 tahun lebih. Ya. Saya kadang bayangin orang udah umur segini. Apalagi nanti waktu dia mati kan umur 120 tahun. Sebelum mati dia naik gunung. Naik gunung 120 tahun naik gunung. Ya. Kita jangankan gunung lah, dataran yang agak begini aja. Jalan 5 km udah pingsan di jalan kali. Nah, itu kan kenyataan. Ya. Tapi kita melihat di sini Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya, apa yang dikatakan Tuhan, lempar tongkat itu.
Ya. Inilah bagian pertama mujizat yang Tuhan perlihatkan kepada Moshe sebagai kelengkapan untuk dia datang ke tengah saudara-saudaranya. Ketika tongkat dilempar, berubah menjadi ular. Ya. Saya percaya kalau apa yang dikatakan ini, ketika dia hidup 40 tahun di Mesir, itu hal yang biasa. Misalnya sama saya, ya, karena ahli-ahli sihir itu udah biasa main kayak gitu. Ya. Dan kita melihat ketika tongkat dilempar jadi ular, dia kaget juga, karena ularnya pasti luar biasa dan mungkin juga besar, ya. Dan kita melihat di sini, ya dia kaget, dia kan mau lari, ya karena ular kan. Tuhan berfirman, pegang ekornya. Ketika ekornya dipegang, berubah lagi jadi tongkat. Ya, itu bekal pertama yang Tuhan siapkan. Kemudian bekal kedua, Tuhan bicara kepada Moshe, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Saya pikir mungkin kantong ya, ke dalam kantong. Ya ikutlah masuk ke kantong. Tarik keluar, ya tarik keluar, lihat tangannya sudah putih, menandakan dia kena kusta. Ya, pasti kaget lah. Ya. Tuhan bilang masukin lagi ke dalam kantong bau. Begitu masukkan kembali, keluarkan, keluar. Sudah pulih kembali. Mujizat yang kedua. Ya, Tuhan sudah lengkapi 2 mujizat. Tuhan berikan yang ketiga. Ini kelengkapan. Ya. Walaupun nanti kalau dalam prakteknya tidak semua itu dia pakai. Yang paling utama yang dia pakai ya tongkat itu jadi ular. Tapi yang lain-lain ya nanti kita lihat ya bagaimana Tuhan bekerja dengan apa yang dia bekalkan kepada Moshe untuk datang menghadap Firaun. Ya. Kalau datang dengan cara biasa, lo ingat si Moshe, Firaun itu adalah raja yang sangat ditakuti, yang memang hidupnya penuh dengan sihir. Sihir-sihir itu ya itu memang ya biasa lah zaman-zaman dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, kelengkapan yang ketiga yang Tuhan berikan. Kalau mereka tidak percaya, ini sebenarnya kelengkapan untuk diperlihatkan kepada bangsa Israel ya. Bukan kepada Firaun. Supaya bangsa Israel percaya dengan tanda-tanda yang Tuhan lengkapi dengan Moshe. Mereka percaya bahwa Moshe ini memang yang diutus Tuhan. Dan bangsa ini harus diperlihatkan oleh Tuhan mujizat-mujizat sehingga percaya. Ya. Dan kita melihat tanda yang ketiga berdasarkan apa yang kita baca tadi. Ya. Kalau tetap mereka tidak percaya, ambil air sungai Nil, kemudian tuangkan ke tanah yang kering, maka itu akan menjadi darah. 3 tanda atau 3 senjata yang Tuhan lengkapi untuk Moshe datang kepada bangsanya sendiri. Untuk memperlihatkan kepada bangsanya dengan tanda-tanda ini supaya mereka percaya bahwa memang Moshe adalah orang yang diutus oleh Bapa Yahweh leluhur mereka. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Dikatakan oleh firman Tuhan, setelah lengkap semua, masih si Mose seperti yang tadi kita baca.
mau menolak apa yang Tuhan perintahkan. Dengan berbagai macam alasan. Dikatakan oleh firman Tuhan ya. Aku ini berat mulut, nggak bisa ngomong. Kita melihat di sini Mose berusaha untuk menghindar perintah Tuhan. Ya mungkin salah satu sebabnya adalah dulu kan dia dikejar-kejar oleh si Firaun karena dia membunuh orang Mesir. Mungkin itu adalah salah satu sebab kenapa Mose enggan untuk mengikuti perintah Tuhan pergi ke Mesir dan bebaskan umatku. Ya. Nah kita melihat Tuhan kalau sudah punya rencana itu harus jadi. Tidak ada firman Tuhan katakan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mose terus berkelit dengan caranya. Ya Tuhan berbicara, siapa sih yang bikin mulutmu itu? Siapa yang membuat mulutmu? Siapa yang membuat orang beso, tuli dan sebagainya? Bukan karena aku, kata Yahweh. Ya, aku yang mengatur semua. Ya, Mose tetap keras kepala. Tetap menolak. Sehingga dikatakan dalam ayat-ayat terakhir yang kita baca. Berdasarkan terjemahan Lukas. Ya Tuhan, aku mohon utuslah orang lain yang sepatutnya engkau utus. Ya, satu penolakan. Ya. Dan kita melihat bukan berarti Tuhan menyerah. Tuhan menyelidiki hati Mose. Ya. Ada ganjalan di dalam hati. Saya menafsirkan ada ketakutan yang luar biasa. Karena ketika dia lari dari Mesir, dia dikejar-kejar oleh si Firaun. Ya. Ya Tuhan, ya boleh dikatakan dia tidak melanjutkan lagi paksa si Mose walaupun dia bisa maksa. Tetapi dia katakan dalam firman Tuhan, ayat ke-14 kita lihat ya. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 14. Maka menyalalah murka Yahweh atas Mose. Ya Tuhan marahlah. Artinya ada batas kesabaran Tuhan. Bagi orang yang ya memang Tuhan mau utus kan. Tuhan sudah percayakan Mose untuk pergi. Tuhan sudah lengkapi Mose dengan tanda-tanda yang luar biasa. Tetapi Mose tetap berkeras tidak mau. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan ya Tuhan marah. Ya. Tetapi kita melihat itulah yang tadi yang pernah saya katakan, Mose ini orang yang lembut tapi keras. Lembut tapi keras gimana ya Mayan ya? Dia lembut tapi punya pendirian yang tidak mudah geser. Ya termasuk ini. Ya. Kalau dia sudah bilang enggak, dia mencari jalan berbagai macam cara untuk tetap tidak. Tetapi Tuhan memang Tuhan yang Maha Kuasa, dia kalau dia mau ya pasti bisa. Tapi kita melihat Tuhan cari jalan yang lain. Dikatakan oleh firman Tuhan. Bukankah Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa dia dapat berbicara dengan baik dan bahkan lihatlah. Dia sendirilah yang sedang keluar untuk menjumpai engkau. Dan setelah dia melihat engkau, maka dia akan bersukacita dalam hatinya. Saya percaya saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Tuhanlah karena kekerasan dari si Mose ini. Keras karena dia takut ya. Saya tafsirkan karena dia takut. Ya. Tuhan menggerakkan kakaknya si Harun. Dengan cara Tuhan.
ya, untuk menemui Moshe, ya. Kita lengkap aja dulu ayat ke-27. Yahweh berfirman kepada Harun, pergilah ke padang gurun menemui Musa atau Moshe. Lalu ia pergi dan menemuinya di gunung Elohim dan dia menciumnya. Ya. Tuhan tahu bahwa Moshe ini keras karena ketakutan. Saya bayangkan dia takut. Ya. Tuhan pakai kakaknya si Harun. Ya Tuhan langsung ngomong sama Harun kan. Artinya saya menafsirkan. Ya. Walaupun kita bisa menafsirkan bahwa bangsa ini sudah lupa akan Tuhan. Ya. Tetapi ya, tidak semuanya lupa akan Bapa Yahweh. Bisa tanggap? Loh apa bukti? Loh Tuhan ngomong sama si Harun, Harun langsung percaya. Bisa tanggap? Harun ini kan kakaknya si Moshe. Tuhan gerakan si Harun, pergi ketemu kakakmu. Kan dia pasti ngomong sama si Harun. Dengan caranya, entahkah dia ngomong langsung di kupingnya, atau dia digerakkan di hatinya, sehingga dia punya keinginan untuk pergi menemui adiknya si Moshe. Ya. Lah disinilah kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Walaupun Moshe keras. Tapi Tuhan punya cara untuk memakai kakaknya. Ya, untuk tetap bisa menyertai Moshe pergi melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk membebaskan bangsa Yesaya dari perbudakan bangsa-bangsa Mesir. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Firman Tuhan berkata, kita baca ayat 15. Dalam Keluaran pasal 4. Ayat 15. Maka engkau harus berbicara kepada menaruh perkara itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai mulutmu dan mulutnya. Juga aku akan mengajar kamu apa yang harus kau mau perbuat. Dia akan berbicara bagimu kepada umat itu. Dan dia akan menjadi mulut bagimu. Dan engkau akan menjadi ilah baginya. Artinya Tuhan memberikan suatu otoritas kepada si Moshe. Ya, berdasarkan ayat-ayat ini. Harun dipakai Tuhan sebagai juru bicara. Ya. Tuhan tidak berbicara langsung kepada Harun, tapi Bapa Yahweh akan berbicara kepada Moshe dan Moshe akan menyampaikannya kepada Harun. Harun menjadi juru bicara. Saya tanggap. Sehingga dikatakan oleh firman ini bahwa si Harun itu akan dalam tanda kutip seperti nabi bagi Moshe. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, ya, engkau sendiri akan dianggap sebagai ilahnya. Artinya sebagai sesuatu yang dikatakan dia kayak bos lah. Ya, kalau kita katakan dia sebagai ilah. Tapi ya kita harus ingat karena firman Tuhan katakan ya, engkau akan menjadi seperti Elohim. Jadi Moshe sebagai Elohim bagi Harun. Harun akan menjadi alat untuk berbicara kepada bangsa Israel. Ya, apa yang dia dengar dari Moshe. Moshe dapat berita dari Bapa Yahweh. Kemudian Moshe menyampaikan kepada Harun. Harun akan menyampaikannya kepada siapa yang dituju. Entah ke bangsa Israel. Entahkah kepada orang-orang Mesir. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, setelah ya Tuhan punya berbagai macam cara untuk tetap memaksa Moshe dalam tanda kutip dengan cara yang lain, ya. Sehingga ya Moshe karena merasa bahwa yang akan menyertai dia itu adalah kakaknya sendiri.
Yang akan menjadi juru bicara ya kakaknya sendiri. Sehingga dia boleh dikatakan menjadi bersemangat untuk melakukan tugas yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan terus dikatakan. Moshe pulang dari penggembalaan, dia minta izin kepada mertuanya Jitro atau nabi di Midian itu, imam di Midian itu, ya. Kemudian mereka berangkat, ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, untuk menguatkan hati daripada Moshe. Karena Bapak Yahweh pasti tahu seperti yang saya katakan tadi. Moshe itu segan pulang ke Mesir atau takut pulang ke Mesir karena dia ingat bahwa Firaun dahulu mengejar-ngejar dia. Ya. Lah kan Tuhan tahu. Sehingga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19. Ya. Ayat ke-19. Yahweh berfirman kepada Moshe di Midian. Pergilah, kembalilah ke Mesir. Perhatikan ayat selanjutnya. Karena semua orang yang menginginkan nyawamu sudah mati. Artinya ini suatu kekuatan baru bagi Moshe. Sehingga dia tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi takut. Ya, karena saya menafsirkan bahwa memang dia takut dengan Firaun. Loh Tuhan kan tahu ketakutan Moshe ini kenapa. Sehingga Tuhan, kenapa ini ditulis? Untuk menguatkan Moshe bahwa orang-orang yang menginginkan kematiannya semua sudah mati. Sehingga dengan demikian Moshe lega, nggak ada lagi yang dia takuti. Sehingga dia dengan ya beranilah untuk pergi ke Mesir. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Singkat kata, Moshe pergi ke Mesir. Ya. Moshe pergi ke Mesir. Dan Tuhan mengingatkan ketika dia ada di Mesir. Ingat bahwa dia sudah diperlengkapi dengan kuasa-kuasa. Sebagaimana 3 kuasa, paling sedikit 3 kuasa sudah diberikan Tuhan kepada Moshe. Dan kita melihat firman Tuhan. Kita baca mulai ayat 21. Ya. Ayat 21. Keluaran pasal 4. Yahweh berfirman kepada Moshe, pada waktu engkau kembali ke Mesir, ingatlah semua mujizat yang telah aku taruh dalam tanganmu. Lakukanlah itu di hadapan Firaun. Aku akan mengeraskan hatinya dan dia tidak akan membiarkan umat itu pergi. Engkau akan berkata kepada Firaun, beginilah Yahweh berfirman. Israel adalah anakku yang sulung. Dan aku berfirman kepadamu, suruhlah anakku pergi. Biarlah dia melayani aku. Tetapi jika engkau menolak untuk menyuruhnya pergi, lihatlah, akulah yang akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Ya, satu pesan yang Tuhan taruh ke dalam hati Moshe, dalam mulut bibirnya untuk dia sampaikan kepada Firaun. Yang menyatakan bahwa bangsa Israel adalah anak sulungnya. Ya, ini pengakuan Bapak Yahweh sendiri. Nah, kita sudah belajar ayat-ayat ini, ya kita diulang, diingatkan terus-menerus supaya kita mengerti ini pernyataan Tuhan sendiri. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat ada suatu hal yang agak aneh sebenarnya ya kalau kita baca ayat ke-24.
Terjadilah di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Yahweh menemui Moshe dan bermaksud untuk membunuhnya. Maka Zipora mengambil pisau batu dan memotong kulit katan anaknya dan menyentuhkannya pada kaki Moshe. Dan wanita itu berkata, engkau adalah pengantin darah bagiku. Maka dia surut daripadanya pada saat wanita itu berkata, pengantin darah mengenai sunat itu. Ya, ada banyak penafsiran di sini ya. Salah satunya adalah kenapa Tuhan nyuruh sekarang Tuhan mau membunuh si Moshe. Ya. Tapi di sana dikatakan juga ada sunat. Nah, di sini saya menafsirkan ya bahwa anak-anak Moshe itu belum disunat. Ya. Sedangkan sunat bagi seorang keturunan Bapak Abraham itu adalah suatu perjanjian antara Bapak Yahweh dengan Bapak Abraham yang harus dilakukan. Ya, yang harus dilakukan karena itu tanda perjanjian. Ya. Apa tanda perjanjian ini? Karena yang ini kan perjanjian leluhurnya atau ya leluhurnya lah. Leluhurnya si siapa? Si Moshe. Ya. Dan kita melihat karena ini suatu janji, kita lihat ya dalam Kejadian. Kita sudah belajar nih, kita rewind lagi. Kejadian 17 ayat ke-10. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan benihmu sesudah engkau. Setiap laki-laki dari antara kamu harus disunat. Itu janji. Perjanjiannya antara Bapak Yahweh dengan Bapak Abraham. Perjanjian. Ya. Dan perjanjian ini sampai detik ini khususnya bagi keturunan Bapak Abraham. Itu harus tetap dilakukan. Saya tangkap. Ya, harus tetap dilakukan. Ya. Dan ya. Terus kemudian kan mungkin ada banyak orang yang bertanya, apakah kita harus melakukannya? Kalau engkau merasa bahwa engkau adalah mempunyai DNA langsung dari Bapak Abraham, itu harus. Karena itu perjanjian antara Bapak Abraham dengan Bapak Yahweh. Ya. Tetapi kalau tidak, ya karena ada firman Tuhan, kita lihat ya. Dalam Galatia pasal ke-5. Supaya kita jangan salah ngerti. Galatia pasal ke-5. Kita baca mulai ayat 1 lah. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita. Janganlah kamu dibebani lagi dengan kok perhambaan. Perhatikan. Lihatlah aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat, Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, bersunat atau tidak bersunat, bukan itu yang menentukan. Ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus
pasal ke-7 ayat ke-19 dan 20. Kebersunatan bukanlah apa-apa, dan ketidakbersunatan pun bukanlah apa-apa, selain pemeliharaan perintah-perintah Elohim. Biarlah masing-masing tetap tinggal dalam panggilan yang dengannya dia telah dipanggil. Saya baca terjemahan Lugas ya. Yang penting bukanlah soal bersunat atau tidak bersunat, tetapi soal memelihara perintah-perintah Elohim. Biarlah tiap-tiap orang tetap tinggal dalam keadaan seperti ketika dia dipanggil. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, hal ini masalah sunat dan bukan bersunat atau tidak bersunat, itu sudah terjadi diperbincangkan sejak para rasul. Ya. Karena orang-orang di luar orang keturunan Bapak Abraham, mereka berkeras, nggak ada gunanya. Karena perjanjian itu hanya berlaku bagi keturunan Bapak Abraham, seperti yang tadi kita baca. Dan hal ini menjadi perdebatan, nanti saudara baca aja di rumah, Kisah Rasul pasal 15. Sehingga di sana ada kesepakatan antar para rasul yang ada di Yerusalem, dan mereka yang pergi menginjil ke sana kemari dengan membawa surat dari para rasul bahwa bagi orang-orang yang DNA-nya bukan keturunan Bapak Abraham, tidak perlu disunat. Ya, sehingga keluar tadi yang firman tadi dikatakan. Mau sunat atau tidak sunat, bukan itu yang penting. Yang penting adalah apakah engkau melakukan firman. Karena semua yang mengatakan salibkan dia, itu semua yang bersunat. Betul, itu kan orang Yahudi. Orang Yahudi pasti disunat. Ya. Tetapi ada beberapa, katakanlah suku-suku di Indonesia ini, nggak usah keluar, suku-suku Indonesia. Ada yang memang menjadikan itu satu tradisi. Jadi harus bersunat. Ya. Lo mau bersunat atau mau tidak bersunat, nggak jadi masalah. Ya. Tetapi memang dengan perjanjian Bapak Yahweh dengan Bapak Abraham, orang-orang Yahudi menafsirkan. Ya, menafsirkan dalam tradisi mereka. Bahwa mereka menafsirkan. Kenapa harus disunat? Mereka menafsirkan sebelum Adam jatuh dalam dosa. Itu kulit katannya memang nggak ada. Bisa tahu saya? Kulit katannya tidak ada. Tetapi setelah dia jatuh dalam dosa, kulit katan itu tumbuh. Itu tafsiran mereka, tradisi mereka. Sehingga mereka tidak heran ketika Tuhan berbicara kepada Bapak Abraham. Sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena kulit katan itu melambangkan kejatuhan dalam dosa. Maka kulit katan ini harus dipotong. Bisa tanggap? Ya. Tetapi kita sebagai orang pilihan di luar garis keturunan DNA Bapak Abraham. Berdasarkan kitab-kitab yang tadi kita baca, oleh Yeshua kita memperoleh kasih karunia. Karena katannya ini sudah dipotong oleh Yeshua. Yeshua sudah berkorban untuk dosa-dosa kita. Karena kulit katan itu tadi melambangkan dosa. Dosa kita kalau kita percaya kepada Yeshua sudah dihapusnya. Sehingga kulit katan itu bukan jaminan
apakah orang itu benar-benar percaya kepada Bapa Yahweh atau tidak. Karena banyak kan orang-orang di luar sana dengan kepercayaan-kepercayaan lain pun mereka melakukan itu. Ya, mereka melakukan sunat. Tetapi ya karena cara ininya berbeda, bukan saja laki, perempuan pun disunat, nggak tahu apanya yang disunat. Loh ini kenyataan. Ini kenyataan. Kenapa? Karena mereka, ya itu kan kitab suci mereka ya itu sama mereka. Tetapi kitab suci mengatakan bagi kita hanya laki-laki yang disunat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, itulah yang menjadi penafsiran kenapa Moshe mau dibunuh oleh Tuhan. Karena dia belum penafsirannya, dia belum menyunat anak-anaknya. Sehingga ketika Zipora istrinya memotong kulit katan anak-anaknya dan darahnya ditumpangkan ke kaki Moshe, engkau adalah pengantin darah. Murka Bapa Yahweh surut, ya, dia tidak jadi membunuh Moshe, ya. Ya itulah kita melihat banyak sebenarnya itu sebenarnya memang juga dalam banyak kalau saudara baca itu memang merupakan satu misteri, ngapain Tuhan kok mau dibunuh. Ya tapi kalau dilihat ini apa hubungan dengan kulit katan anaknya? Apa hubungan dengan pengantin darah? Ya. Akhirnya ya timbul penafsiran. Ya saya termasuk orang yang menafsirkan seperti itu. Ya. Orang yang mau diutus oleh Tuhan bukan saja Moshe-nya, tetapi keluarganya pun harus sungguh-sungguh dilayakkan oleh Bapa Yahweh. Ya, karena perjanjian Moshe bisa lupa, tetapi Bapa Yahweh tidak lupa janji. Karena ada janji antara Bapa Abraham dengan Bapa Yahweh yang harus dilakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat sangat luar biasa. Berdasarkan firman Tuhan, Bapa Yahweh mengakui dengan menyatakan kepada Moshe, bangsa Israel itu adalah anak sulungku. Nah, kita bisa menafsirkan, ya. Kita sudah menafsirkan di dalam kitab Kejadian kan. Kalau dikatakan anak sulung, berarti pasti punya adik kan. Betul nggak? Kalau kita nafsir bebas saja. Kecuali kalau Tuhan bilang, Israel anak tunggalku, itu beda. Bisa ditangkap maksudnya. Kita harus mengerti ya, karena itu kita belajar kata per kata. Kenapa kok anak sulung? Kalau dibilang anak sulung, berarti ada adiknya. Betul nggak? Tapi kalau dia bilang anak tunggal, ya udah kita yang repot. Artinya kita tidak dianggap sebagai anaknya. Kalau nggak dianggap sebagai anaknya, mana mungkin kita bisa masuk ke rumah Bapa? Nggak bisa. Hanya orang yang diakui anak, dia yang bisa masuk. Karena itu jelas firman Tuhan katakan, bangsa Israel ini adalah anak sulungku. Berarti ada adiknya. Sedangkan, loh kitalah yang mengimani. Kitalah adik-adiknya. Ya. Adik-adiknya. Kalau bapak punya anak pertama anak sulung dan adiknya, ya. Apa yang dipercayai oleh si kakak harus dipercayai oleh si adik. Kalau bangsa Israel mengakui bahwa Yahweh itu Tuhannya, maka adik-adiknya pun harus mengakui bahwa Yahweh itu bapaknya. Kalau mereka tidak mengakui Yahweh bapaknya, jangan harap bisa masuk pulang ke rumah Bapa. Karena itulah kita belajar sesudah apa yang kita
diberikan Tuhan. Kenapa si Nuh itu selamat? Karena Nuh itu percaya kepada Bapa Yahweh. Tetapi yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh dibinasakan Tuhan. Loh kenapa anak-anak itu keluarga besarnya, keluarga inti. Karena itu sebelum Tuhan mengutus Mose, keluarganya harus kudus, melakukan apa yang dijanjikan. Perjanjian antara Bapa Yahweh dengan Abraham. Dan Mose ini adalah keturunan dari Bapak Abraham. Sehingga ya timbul penafsiran kenapa Mose mau dibunuh. Sebagai suatu peringatan kita harus melihat ya. Kenapa Sipora langsung mikir, loh ini belum disunat. Bisa ditangkap. Artinya dia Sipora ini melihat apa yang terjadi kepada Mose kita nggak tahu. Maksudnya begini. Bagaimana dia tahu Mose itu mau dibunuh? Bisa tangkap? Mose kan tidur ini. Kalau kita lihat di situ kan. Mose pasti tidur. Mose tidur. Kemudian tiba-tiba Tuhan datang mau dibunuh. Ya. Karena kalau kita lihat. Saya menafsirkannya ditidur. Kenapa? Kalau kita baca ayat ke 24-25 lah. Dari Keluaran pasal keempat ini. Terjadilah di tengah jalan suatu tempat bermalam. Yahweh menemui Mose dan bermaksud untuk membunuhnya. Kenapa saya tafsirkan dia mau tidur? Karena udah malam. Ya, kemudian ayat berikutnya. Sipora mengambil pisau batu dan memotong kulit katan anaknya, menyentuhkannya pada kaki Mose. Artinya memang Mose tidur. Sekarang menjadi suatu misteri. Ya, dari mana Sipora itu tahu bahwa Mose itu mau dibunuh? Bagaimana Sipora tahu bahwa kulit katan ini ketika disentuhkan kepada kakinya Mose, sehingga dia berkata, engkau pengantin darah. Dari mana? Nah, itu kan harus menjadi pertanyaan bagi kita. Tapi saya menafsirkan, itulah satu kasih karunia Bapa Yahweh kepada Mose dan keluarga intinya. Bisa ditangkap? Seperti Nuh tadi kan. Nuh itu yang benar, tapi keluarga intinya diselamatkan. Ya, Mose memang mungkin dia lupa untuk menyunat anaknya. Dan saya percaya ketika Tuhan datang bermaksud untuk membunuh si Mose, Tuhan pasti mencelikkan mata Sipora melihat ada sesuatu, ya kita nggak bisa gambarkan bagaimana. Pasti sesuatu yang luar biasa yang dilihat Sipora. Dan saya percaya Tuhanlah yang menggerakkan Sipora untuk memotong kulit katan anaknya, kemudian menyentuhkannya kepada Mose. Kan itu kan pasti perlu waktu. Begitu Sipora, pasti Tuhan mencelikkan mata Sipora. Walaupun tidak disebut, tapi kita bisa menafsir-nafsir. Ketika dia melihat ada sesuatu yang mendekati Mose, ngapain ini? Ya. Lo kan dia mesti cari pisau dulu. Betul nggak? Kemudian bagaimana dia bisa berpikir anak ini belum disunat. Kemudian disunat. Itulah cara Tuhan yang menyingkapkannya kepada istri si Mose yaitu Sipora. Karena Tuhan memang mau mengutus atau sudah memberikan perintah kepada Mose untuk pergi. Dan Mose membawa keluarganya ini harus dalam keadaan layak di hadapan Bapa Yahweh. Saya percaya Tuhanlah yang mencelikkan mata Sipora. Memberikan hikmat bagi Sipora. Sehingga dia melakukan apa yang harus dilakukan oleh suaminya. Yaitu
memotong kulit katan anaknya. Dan itulah yang saya percaya terjadi dalam kehidupan suami istri ini bersama dengan anak-anaknya. Sehingga oleh kemurahan Tuhan dengan iman, ya, dengan iman kalau kita baca ayat ini, dalam ayat menyentuhnya pada kakinya, dan wanita itu berkata, engkau adalah pengantin darah bagiku. Dengan iman dia menyatakan, engkau adalah pengantin darah bagiku. Berbicara pengantin. Berbicara, ya kita berbicara tentang pengantin tentu pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Loh kenapa darah? Kita percaya ini melambangkan apa yang Yeshua lakukan. Karena kehendak Tuhan. Yeshua mati di kayu salib dan darahnya tercurah. Orang yang percaya pasti selamat. Inilah saya percaya gambaran tentang Yeshua. Dengan iman Sipora memotong kulit katan anaknya. Dia sentuhkan kepada Moshe. Engkau pengantin darah. Engkau milik Bapa Yahweh. Karena kata-kata iman. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan gak jadi bunuh si Moshe. Ya. Dan kita melihat di dalam ayat ke-26 dikatakan. Maka dia surut daripadanya. Ya, maka surutlah niat Yahweh untuk membunuh Moshe berdasarkan terjemahan Lukas. Ya, surut karena darah yang sudah dikorbankan untuk Moshe, walaupun itu darah anaknya. Artinya kulit katanya dipotong, ditempelkan ke kakinya kan sebagai tanda. Karena tanda darah, maka dia selamat. Karena ini nanti akan dia lakukan untuk bangsa. Ketika bangsa Yesaya keluar dari tanah Mesir. Karena tanda darah, maka bangsa Israel selamat. Karena darah yang Tuhan, dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada Sipora. Kulit katan yang berdarah ini disentuhkan kepada kakinya. Murka Tuhan surut dan Tuhan undur dan tidak membunuh Moshe. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya. Cara Tuhan dalam ayat-ayat selanjutnya kita sudah baca. Bagaimana Tuhan mempertemukan Moshe dengan kakaknya. Sehingga terjadilah pembicaraan dan saya percaya Moshe menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada Harun. Karena Harun ini kan akan jadi juru bicara. Setelah selesai baru pada ayat-ayat terakhir kita baca. Ayat ke-29 mulai. Lalu Moshe dan Harun pergi dan mengumpulkan seluruh tua-tua Bani Israel. Harun mengucapkan semua firman yang telah Yahweh ucapkan kepada Moshe. Dan dia melakukan tanda-tanda itu di hadapan umat itu. Dan percayalah umat itu. Mereka mendengar bahwa Yahweh melawat Bani Israel. Bahwa dia telah melihat kesengsaraan mereka. Mereka sujud serta menyembah. Ya, karena ada mujizat, mereka percaya. Ya, itu kan dalam kenyataan sehari-hari. Manusia baru percaya kepada Bapa Yahweh kalau terjadi mujizat. Sehingga jangan heran banyak orang, ya, karena menganggap bahwa pertobatan itu adalah sesuatu yang biasa, bukan mujizat. Karena saya mempunyai keyakinan ya,
mujizat yang paling utama adalah keselamatan kita. Ya. Keselamatan kita. Artinya ketika kita bisa menerima dan mengakui Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah keselamatan yang utama. Itulah mujizat yang utama. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa dan mau percaya bahwa Yahweh adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam Yeshua. Ya, mereka maunya ngelihat mujizat dulu, ada mujizat baru percaya. Dulu memang Tuhan perlengkapi Moshe dengan mujizat-mujizat. Ya, karena dulu ya zamannya itu kan boleh dikatakan nabi-nabi itu ya mungkin cuma Moshe. Ya. Cuman Moshe yang ada waktu itu. Ya. Harun ya mungkin dia secara tradisi dia masih beribadah kepada Bapa Yahweh, kita nggak tahu. Tapi saya bisa menafsirkan itu karena ketika Bapa Yahweh ngomong pergi temuin si Moshe, si Harun ini langsung pergi. Artinya paling sedikit dia tetap ada komunikasi dengan Bapa Yahweh. Sehingga ketika Bapa yang ngomong sama Harun, pergi temui Moshe, dia pergi. Dan disinilah kita belajar untuk mengerti bahwa ya sekarang ini kan sudah sangat banyak berita-berita. Firman Tuhan, kalau dulu kan belum ada kitab suci. Belum ada Torah yang tertulis. Tapi sekarang begitu banyak, baik Torah maupun Tanakh, kitab-kitab para nabi, dan kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk memberikan kabar, memberikan berita, supaya siapa yang membaca, mendengar, ya, ketika mereka membaca dan mendengar, langsung tersentuh. Karena itu dikatakan, iman datang dari pendengaran akan firman. Ya, memang ada kalanya Tuhan masih menampakkan diri untuk menguatkan umat Tuhan. Tetapi kalau toh kita secara jasmani tidak nampak, ada tertulis berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya. Nah, kita mengucap syukuran, saya percaya. Walaupun mungkin secara jasmani kita tidak melihat. Tapi kadang Tuhan memperlihatkan melalui penglihatan, melalui tanda-tanda yang mungkin bisa membuat iman kita pun semakin dikuatkan. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sebagaimana Tuhan Bapa Yahweh mengutus Moshe, Dia pun mengutus saudara dan saya. Ya mungkin kita bisa aja beralasan seperti Moshe. Wah saya nggak ada perlengkapan. Ada tertulis. Aku memberikan kamu kuasa. Yaitu apa? Roh Kudus. Setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dimeterai, dicap oleh Tuhan. Ini milikku. Ini adik-adiknya orang Israel. Kan Israel tadi anak sulung. Ini adik-adiknya Israel. Dikasih tanda, dikasih meterai yaitu Roh Kudus. Dan ketika setan melihat ada cap meterai. Ya, otomatis dia akan menjauh dari orang-orang percaya. Ya, pasti menjauh. Ya. Tetapi kita melihat manusia sendiri berusaha memutar balik, bahkan mengajar-mengajar. Ya. Ingat ya, kita orang yang percaya kepada Bapa yang dipenuhi dengan rohnya, setan gak berani dekat. Tidak, karena dia tidak punya hak. Dia melihat ada tanda pemilik. Kepemilikan Bapa Yahweh pada kita. Tetapi sayangnya ada pengajaran. Mau cari setan.
Lucu sekali, bukan cari Tuhan, cari setan. Dan itu banyak terjadi. Kenapa? Karena mereka melihat, setan bikin mujizat. Pengajaran-pengajaran yang tidak tertulis diajarkan, padahal itu doktrin setan masuk. Ternyata mujizat terjadi. Ada tertulis. Walaupun itu nabi-nabi yang bagaimanapun juga. Mungkin dia melakukan tanda-tanda, melakukan mujizat-mujizat. Ya, jangan engkau percaya. Ya, jangan engkau mengikuti dia. Kalau engkau berani mengikuti dia, ya hati-hati ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita harus sangat-sangat berhati-hati. Ya, jangan sampai kita, karena firman Tuhan jelas menyatakan hamasya palsu itu dimunculkan. Tuhan menyatakan, Yesrael anak sulungku, berarti ada adiknya. Siapa adiknya? Saudara dan saya. Yang mau menerima dan mengakui Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach adalah Bapak kita. Adalah Juru Selamat kita. Satu Bapaknya. Maka kita disebut adik. Kalau kita adik, maka kita punya hak mewarisi kerajaan yang sudah dipersiapkan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin lebih memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Tuhan memang mengutus Mose, tapi Yesus pun mengutus saudara dan saya. Tapi jangan kita punya, saya nggak punya kelengkapan seperti Mose. Jangan mengecilkan hadirat Tuhan yang ada di dalam hati kita. Sedang ya. Kan Tuhan berkata kepada Mose, apa yang di tanganmu? Tongkat, lempar. Kita pun diberi kuasa, praktekkan. Kalau tongkat itu tetap dipegang, nggak menghasilkan apa-apa. Tidak terjadi mujizat. Tetapi apabila kuasa yang Tuhan berikan yaitu Roh Kudus, kita praktekkan dalam hidup ini akan terjadi sesuatu. Amin. Yang memang Tuhan kehendaki saudara dan saya lakukan. Ya. Begitu banyak mujizat. Tetapi karena kita tidak mempraktekkannya, ya sudah. Kan Tuhan bilang, apa yang di tanganmu? Tongkat. Berbicara tongkat, berbicara kuasa. Lempar. Ya. Dan kalau kuasa itu terjadi, kontrol dirimu. Memang tongkat dilempar jadi ular. Tapi ular berbicara kuasa-kuasa. Yang bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya. Artinya merusak, kan ular itu merusak. Ya. Tuhan kasih lihat itu supaya Mose kasih lihat kepada saudara-saudaranya. Tapi Tuhan kasih lihat kepada Mose, ular itu tetap ada dalam kontrol. Pegang ekornya. Begitu dipegang, jadilah tongkat kembali. Tuhan memperlihatkan kepada Mose, masukkan tanganmu. Masuk. Cabut jadi kusta. Hati-hati dengan tangan. Berbicara tangan. Kan ada tertulis ya. Diberi tanda di tangan. Berbicara tangan, berbicara alat untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Lakukan segala sesuatu dengan tangan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jangan melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kadang-kadang sudah sukses, lupa sama Tuhan. Karena itu kan mujizat, kan masuk tangan, jadi kusta. Masuk lagi, wis sembuh. Ya.
Mujizat memang terjadi, tetapi bukan untuk menjadikan suatu kesombongan. Tuhan sanggup membuat mujizat. Ya. Tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi lupa bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Tuhan bilang ambil air dari sungai Nil. Berbicara air, berbicara sumber kehidupan. Ya. Air sungai Nil adalah kehidupan bagi bangsa Mesir. Bangsa Mesir adalah melambangkan dunia. Ambil air. Ambil kemudian kau tuangkan ke tanah. Dia akan jadi darah. Tanah ada tertulis, terkutuklah tanah. Karena kelakuan manusia. Artinya air kehidupan itu harus kita pergunakan dengan benar dan baik. Jangan sampai itu menjadi sesuatu, ya kan berbicara darah, berbicara air dituang ke tanah jadi darah. Berbicara darah, berbicara pengorbanan, berbicara juga kematian. Tuhan mau sebagaimana tertulis, ya. Sebagaimana salju hujan turun dari langit. Dia tidak akan kembali. Tapi dia mengalir, membasahi tanah-tanah yang tandus dan kering. Sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh. Itulah yang Tuhan kehendaki. Artinya, talenta yang Tuhan berikan air kehidupan itu harus dimanfaatkan dengan baik. Memang sebagai tanda bagi Mose untuk diperlihatkan kepada bangsa Israel. Air diambil, dituang menjadi darah. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saya. Kita diberi air kehidupan. Yaitu firman Tuhan, yaitu Yeshua. Untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat menghidupkan tanah-tanah yang kering. Di mana pohon-pohonnya sudah mulai mati. Dan kita pada akhir zaman dipakai untuk mengalirkan air-air kehidupan yang berasal dari Bapa Yahweh. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Amin. Kita bangkit berdiri.